Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 339. Pria itu sudah berada 5 hingga 6 meter dari Dong Suebing. 1 langkah 5 langkah 10 langkah Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu juga menemukan pria itu mendekati gedung. Pria ini akan merencanakan rencana Dong Suebing. Bahkan jika Hawking, Xiao Wang, dan kakak Yu kembali ke ruang bawah tanah, pria itu juga akan menemukan tubuh si Krukat dan Lao Hei. Mereka akan terlepas apakah mereka melepaskan tembakan atau tidak. Begitu mereka mengetahuinya, Ma Wentao akan mengetahui bahwa Dong Suebing juga seorang petugas yang menyamar. Apa yang Dong Suebing akan hadapi adalah peluru yang tak terhitung banyaknya. Xiao Xie, pergi. Apa yang kamu tunggu? Ma Wentao bertanya. Pria berkacamata hitam itu sedang mencapai pintu masuk gedung. 5 meter 4 meter 3 meter saat itu, Dong Suebing memutuskan. Dia meraih ke belakang dan mengeluarkan senjatanya. Ma Wentao terkejut, tapi dia bereaksi cepat. Dia menyandarkan tubuhnya ke samping dan melompat untuk menghindari tertembak. Namun, Dong Suebing sepertinya mengetahui arah dia melompat dan menembak ke sana sebelum dia melompat. Bang! Muncrat darah dari kepala Ma Wentao saat dia mendarat di tanah. Tubuhnya mengejang beberapa kali di tanah dan tidak bisa bangun lagi. Sebelum orang lain bereaksi, Dong Suebing mengarahkan senjatanya ke pria yang mendekati gedung. Pria itu telah mendengar suara tembakan pertama dan segera turun ke tanah. Dari jarak dan sudut ini, hampir mustahil untuk mengenainya. Tapi Dong Suebing menembak, dan kacamata hitam pria itu pecah. Dong Suebing telah menembak mati. Itu hanya 2 detik, 2 tembakan terlepas, dan 2 orang tewas. Apakah itu Xiao Xie? Kakak Mas sudah meninggal. Dapatkan di balik selimut. Cepat, apa yang sedang terjadi? Brengsek. Xiao Xie adalah seorang polisi. Semua orang menyadari apa yang sedang terjadi. Ketika Dong Suebing ingin menembak beberapa orang lagi, dia menyadari semua pria bersembunyi di belakang mobil, sambil mengarahkan senjata ke arahnya. Bang bang bang, setidaknya 5 atau 6 tembakan dilepaskan ke arah Dong Suebing saat dia berlindung di belakang tubuh Ma Wentao. Peluru beterbangan melewati kepalanya, dan beberapa mengenai tanah di depannya. Bunuh dia. Balas-balas dendam untuk kakak Ma. Sekelompok pria ini sangat marah dan mulai menembaki Dong Suebing. Hawking, kakak Yu, dan Xiao Wang, yang bersembunyi di dalam gedung, tampak pucat. Hawking berteriak sekeras-kerasnya. Xiao Dong, kembali ke dalam, buru-buru. Dia menjulurkan tangannya keluar jendela dan menembakkan 2 peluru tanpa bersandar. Dia berharap ini dapat memberikan perlindungan bagi Dong Suebing, tetapi Dong Suebing setidaknya mencapai 30 hingga 40 meter dari gedung. Dengan begitu banyak orang yang menembakinya, bagaimana dia bisa kembali ke gedung dengan selamat? Ini adalah situasi terburuk, dan Dong Suebing bisa saja dipindahkan kapan saja. Bang bang bang, peluru menghujani ke arah Dong Suebing. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dong Suebing sepertinya akan ditembakkan, tapi tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Dong Suebing akan menggerakkan tangannya, memutar-gulingkan di tanah dan menarik tubuh Ma Wentao untuk melindunginya secara tiba-tiba. Dia bahkan tidak memiliki goresan pada dirinya. Meskipun berada di tanah akan membuatnya menjadi sasaran yang lebih kecil, setidaknya 1 peluru harus mengenai dia. Dengan begitu banyak orang yang menembakinya, suara tembakan mereda karena banyak orang perlu mengisi ulang peluru. Hawking terkejut melihat keberuntungan Dong Suebing. Dia tidak terluka setelah begitu banyak orang menembakinya. Dia dengan cepat melepaskan 2 tembakan lagi dan berteriak, "Cepat, lari kembali, sekarang." Xiao Wang dan kakak Yu berdiri di samping jendela, gemetar. Saat lebih sedikit orang yang menembaki Dong Suebing, dia mengambil pistol Ma Wentao dan berdiri dengan senjata di kedua tangannya. Bos, yang bersembunyi di balik akot, berteriak, "Jangan biarkan dia kabur." Api. Bang, bang, bang. Beberapa peluru ditembakkan. Namun yang mengejutkan semua orang, Dong Suebing tidak lari. Sebaliknya, dia mulai berjalan ke arah orang-orang itu dengan mantap. Orang-orang dari Binghai Bat Parlor tercengang. Orang ini sudah gila. Hawking panik. Xiao Dong, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali. Saudara Yu juga berteriak kepada Dong Suebing. Kembali. Dong Suebing mengabaikan tangisan mereka.
Tiba-tiba dia menopang tubuhnya ke samping untuk menghindari peluru dan mengangkat salah satu kakinya. Sebuah peluru mengenai tempat kakinya berdiri. Setelah itu, Dong Suebing mengangkat senjatanya dan menembak. Bang! Seorang pria jangkung kurus yang bersembunyi di bawah mobil tertembak di kepala, dan dia meninggal sebelum dia sempat berteriak kesakitan. Dong Suebing menggerakkan senjatanya sedikit dan menembak lagi. Bang! Seorang pria yang sedang mengisi ulang barang di belakang truk jatuh ke tanah dengan darah mengucur dari pelipisnya. 4 orang tersebar. Pada saat ini, Hawking telah menyelesaikan seluruh rondenya dan bahkan tidak mengenai satu orang pun. Dia mengutuk sambil melemparkan pistolnya ke lantai. Xiao Dong ini sedang berperan sebagai pahlawan. Xiao Wang berteriak pada Dong Suebing. Hati-hati, sebagian besar orang dari Haibing Bat Parlor telah mengisi ulang pelurunya dan mulai melakukan penembakan sengit lagi. Tapi kali ini, Dong Suebing bahkan tidak sampai ke tanah. Dia hanya berjalan maju ke arah mereka perlahan dengan senjatanya mengarah ke depan. Dia menusukkan salah satu jendela mobil dan menembak. Peluru menembus kaca dan mengenai seorang pria yang baru saja mengisi ulang di kepalanya dan dia dibelah di tempat. Dong Suebing tahu bahwa kembalinya tidak cukup untuk pertempuran yang berkepanjangan dan harus menyelesaikannya secepat mungkin. Karena mereka menembakinya, mereka harus menjulurkan kepala dari balik selimut. Ini adalah kesempatan bagi Dong Suebing untuk menembak mereka. Dong Suebing berbalik dan berjalan menuju truk. Dia mengangkat senjatanya dan menembak. Salah satu pria baru saja menjulurkan kepalanya ke belakang truk dan dimatikan. Orang keenam, Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu, yang sedang melihat Dong Suebing, tercengang. Dong Suebing memanfaatkan kesempatan ini untuk berada di belakang truk dan menggunakan mobil tersebut sebagai perlindungan. Dia dapat menggunakan bag untuk menghindari 1 atau 2 peluru, dan jika 7 atau 8 peluru mengenainya atau mendarat di sekitarnya pada saat yang bersamaan, dia tidak akan bisa menghindarinya. Itu sebabnya dia menggunakan truk itu sebagai tempat berlindung untuk melindungi dirinya dari beberapa pria. Bang! Tiba-tiba, seorang pria muncul dari belakang truk. Pria ini seharusnya bersembunyi di sini sejak awal baku tembak. Dia tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah Dong Suebing, dan Dong Suebing hanya menggerakkan kepalanya ke samping dan peluru menembus pipinya. Dong Suebing bisa merasakan sensasi terbakar di pipinya saat dia membalas tembakan. Bang! Dong Suebing memukul pria itu di antara kelopaknya. Orang ketujuh. Dong Suebing terus berjalan ke bagian belakang truk dan menunjukkan dirinya. Dia ada di sana. Api! Api! Bang bang bang! Dong Suebing dengan cepat turun ke belakang truk, dan sedetik kemudian, dia melompat keluar dan menembak dengan 2 senjata. Bang! Bang! 2 pria yang menembak di belakang tiba-tiba berhenti menembak dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Salah satu dari mereka ditembak di mata lokasi, dan yang lainnya ditembak di wajahnya. 9 orang tewas. Dalam waktu kurang dari 2 menit, lebih dari separuh anak Haibing Bat Parlor hilang. Bos sangat marah. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian semua bahkan tidak bisa membunuh 1 orang. Tidak bisakah kalian membayangkannya dengan benar? Pada awal baku tembak, semua orang mengira Dong Suebing pasti akan mati. Bagaimana 1 orang bisa bertahan hidup ketika menghadapi lebih banyak orang dalam baku tembak? Tapi inilah faktanya. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa mereka tidak bisa mengenai Dong Suebing terlepas dari bagaimana mereka berinteraksi. Bagian terburuknya adalah Dong Suebing tidak pernah melewatkan 1 tembakan pun. Setiap tembakan yang dia tembakkan akan mengenai kepala seseorang. Anak buah Haibing Bat Parlor mulai ketakutan. Mereka merasa telah bertemu hantu. Bagaimana orang seperti dia bisa ada di dunia ini? Di dalam gedung, Hawking menarik napas dalam-dalam. Adegan yang dia bayangkan di kepalanya tidak pernah muncul. Sebaliknya, dia melihat Dong Suebing berjalan ke arah orang-orang itu ketika semua orang menembaknya, dan dia membunuh 1 orang dengan setiap tembakan yang dia lakukan. Dong Suebing juga menghindari peluru dengan menggerakkan kepala dan tubuhnya ke samping. Dia tidak mengerti mengapa orang seperti Dong Suebing ada di sistem keamanan publik. 1 orang menang melawan puluhan pria bersenjata dengan mudah. Kakak Yu juga tercengang dengan apa yang dilihatnya. Xiao Wang bisa merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya saat melihat perjuangan heroik Dong Suebing melawan para penjahat itu. Tidak ada petugas polisi lain yang dapat dibandingkan dengan pria di depannya ini. Apa itu petugas polisi?
Ini adalah petugas polisi sebenarnya. Pesisir. Beberapa burung camar terbang melintasi langit. Truk dan mobil diparkir di seberang jalan, dan mayat-mayat bergelimpangan di tanah. Bos yang bersembunyi di balik mobil memikirkannya. Dia sangat marah atas apa yang terjadi saat dia melihat ketiga pria yang tersisa di dekatnya. Keringat mengucur di dahi, dan ketiga pengikutnya saling memandang. Mereka menelan ludah saat mendengar langkah kaki di belakangnya. Meskipun mereka semua pernah membunuh orang sebelumnya, pada saat ini, mereka bisa merasakan getaran di punggung mereka. Orang ini, yang bisa membunuh lebih banyak dari memikirkan pria dengan mudah, bukanlah seseorang yang bisa lawan mereka. Para pengikut mengencangkan cengkeraman senjata mereka. Dong Suebing menghitung berapa banyak penjahat yang tersisa dan berteriak. Semuanya dari Hai Bing Bat Parlor. Anda semua terkepung dan tidak dapat melarikan diri. Jika Anda tidak ingin mati, letakkan senjata Anda dan keluarlah dengan tangan di belakang kepala. Apakah kalian semua mendengarku? Saya akan berangkat kembali. Jatuhkan senjatamu dan keluarlah dengan tangan di belakang kepala. Satu orang telah mengepung mereka semua. Jika para penjahat mendengar ini di masa lalu, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Namun kini, tak satu pun dari mereka yang berani tertawa. Salah satu pengikut menjadi takut. Bos, kami, klik. Bos mengisi ulang senjatanya. Siapapun yang berani melarikan diri, aku akan membunuh terlebih dahulu. Dia sendiri. Jangan takut. Seorang pengikut setia berteriak. Kita semua bersenjata dan bisa membunuh. Kali ini, ayo bidik dengan benar. Penjahat yang tersisa mengangkat senjata mereka. Sekitar 30 detik kemudian, Dong Suebing melihat para penjahat itu tidak keluar dari tempat persembunyiannya dan tahu bahwa mereka tidak akan menyerah. Dia mengambil langkah besar dan hendak menutup keluar dari belakang truk. Tiba-tiba, sebuah pistol ditembakkan, tetapi Dong Suebing mengangkat kakinya setengah detik sebelumnya. Pelurunya hampir mengenai kakinya dan melewati sepatunya. Hawking berteriak dari tempat persembunyiannya. Hati-hati, mereka bersembunyi di bawah mobil. Dong Suebing tidak membutuhkan pengingatnya. Dia terjun ke tanah, dan saat Dong Suebing turun ke lantai, dia mendorong dirinya ke atas. Pada saat yang sama, sebuah pistol ditembakkan, dan pelurunya meleset beberapa inci dari dada. Itu adalah peraturan yang ketat. Dia menurunkan dirinya lagi dan mengangkat senjatanya ke bagian bawah. Dia melihat seorang pria di sisi mobil menodongkan senjatanya ke tempatnya. Bang, bang, dua suara terdengar. Pria itu mengalami luka tembak di kepalanya, sementara Dong Suebing bangkit tanpa terluka. Orang bisa. Dong Suebing mungkin menghindari peluru dan membunuh orang-orang itu terlihat mudah, tetapi kenyataannya tidak. Beberapa peluru mungkin meleset darinya, tapi dia selalu ketakutan. Putaran yang mengenai tubuhnya terasa sakit, dan dia harus menggunakan bek untuk memutar kembali waktu. Jika beruntung, dia bisa menghindari peluru dengan 2 atau 3 belakang. Meskipun dia tidak tertembak, namun secara fisik dan mental dia telah mengalami pukulan berkali-kali. Saatnya berakhir ini akan menjadi bencana jika orang-orang ini melarikan diri. Dong Suebing menurunkan tubuhnya dan berlindung di balik mobil yang diparkir. Dia mencoba mencari lokasi orang-orang yang tersisa, tetapi semuanya bersembunyi di balik selimut. Dari posisi Dong Suebing, dia tidak dapat melihat mereka. Dia melihat keluar dari sampulnya, tapi tidak bisa melihat atau mendengar siapapun. Dong Suebing tidak punya pilihan selain keluar dari tempat persembunyiannya ke lokasi baru. Sekarang, seseorang berteriak. Tiba-tiba, beberapa pria berdiri dari belakang mobil dan mengarahkan senjatanya ke Dong Suebing. 3 senjata mengarah ke Dong Suebing sekarang. Namun, Dong Suebing berkata tahu di mana orang-orang itu bersembunyi dan melepaskan tembakan saat pria itu berteriak. Bang, Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu tercengang dengan apa yang mereka lihat. Pria yang ingin mengejutkan Dong Suebing itu tertembak di kepalanya saat dia bangkit dari belakang mobil. Hawking, kakak Yu, dan Xiao Wang ingin diperingatkan Dong Suebing ketika mereka melihat pria itu melompat keluar dari belakang mobil. Tapi sebelum mereka bisa mengucapkan kata pun, Dong Suebing membunuh dengan tembakan di kepala. Reaksi Dong Suebing sangat cepat. Orang ke-11 terbunuh. Bos bersumpah dan mulai menembaki Dong Suebing. Bang, 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 bang. Tembakan tersisa. Salah satu pengikut mengklik seluruh di Dong Suebing.
Setelah membunuh satu orang, Dong Suebing segera mundur memilih. 2 putaran melewati bahu kiri dan skema. Peluru di sebelah kanan sedikit ke bawah dan merobek bajunya. Setelah menghindari 2 tembakan itu, Dong Suebing mengurung kepalanya dan mengangkat satu kakinya. 3 peluru melesat melewati telinga dan rambut. Detik berikutnya, bos dan anak buahnya menembakkan 2 peluru ke dada Dong Suebing. Dong Suebing memutar pinggangnya, dan salah satu kancingnya hancur berkeping-keping oleh salah satu peluru. Ketika dia bangun lagi, dia tidak terluka. Pengikut itu menarik napas dalam-dalam, dan merasa dia sedang menonton kehidupan nyata. Mengapa? Kenapa dia bisa menghindari semua peluru itu? Tidak ada yang bisa memukulnya dalam jarak sedekat ini. Bos melihat pengikutnya dalam keadaan mengamati dan berteriak padanya. Api, apa yang kamu tunggu? Bos segera turun ke belakang mobil untuk mengisi ulang. Pengikutnya sadar kembali dan terus menembak ke arah Dong Suebing. Tapi sudah terlambat. Dong Suebing sedikit mengangkat tangannya. Bang! Tembakan kepala lainnya. Orang ke-12. Jika kerucut dan Lao Hei di ruang bawah tanah dimasukkan, Dong Suebing telah membunuh 14 orang dalam waktu 3 menit. Dong Suebing melihat mobil di depan dan sekitarnya. Dia tahu tidak ada lagi laki-laki saat dia mengangkat senjatanya. Ten Wu, Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Saya tidak ingin mengutarakan lagi. Jatuhkan saja senjatamu dan menyerah. Dengan cara ini, Anda mungkin masih bisa hidup beberapa hari lagi. Jika kamu memilih untuk melanjutkan, jangan salahkan aku. Letaknya cukup di belakang mobil. Dong Suebing tidak sedang terburu-buru. Pria ini adalah dalangnya, dan menjaganya tetap hidup akan bermanfaat. Melihat pantai cerah, Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu keluar dari gedung dengan hati-hati. Mereka mengambil senjata dari tubuh di depan mereka dan perlahan mendekati Dong Suebing. Xiao Dong Hawking memanggil Dong Suebing tapi tidak tahu harus berkata apa. Dong Suebing menoleh padanya. Sister Hall, bisakah kalian mengamankan semua wilayah tersebut dan memastikan mereka semua selamat? Hawking mengangguk dan mulai memeriksa sekeliling dan mobil. Xiao Wang takut beberapa bersembunyi pura-pura mati dan menendang mayat-mayat itu dengan hati-hati. Tapi Hawking menghentikan dan menyuruhnya untuk tidak menyia-nyiakan pengaruhnya. Xiao Wang tersipu. Hawking benar. Semua mayat ditembak di kepala, dan tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Setelah memeriksa area tersebut, Hawking merasa lega. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Kakak Yu sangat bersemangat. Baku tembak ini terlalu sepihak dan berakhir terlalu cepat. Dong Suebing tersenyum dan berteriak. Ten Wu, sudahkah kamu memutuskan? Bos tidak menjawab, dan Dong Suebing melanjutkan. Aku akan memberikan 3 detik. Jika kamu masih belum menyerah dalam hitungan ketiga, kamu akan menanggung akibatnya. Dong Suebing memberi isyarat tangan untuk meminta Hawking bersiap-siap. Teriak Hawking, menyerah sekarang. Kamu tidak akan melarikan diri. Xiao Wang menghitung. 1, 2, 3. Dong Suebing mengerutkan kening dan hendak berkeliling mobil. Namun saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ding! Terdengar suara pintu terjatuh, dan benda hitam kecil terlempar dari belakang mobil. 1 meter, 2 meter, 3 meter menuju Dong Suebing, Hawking, dan lainnya. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Pada saat itulah, Dong Suebing dan yang lainnya melihat benda hitam apa itu. Itu granat tangan. Dong Suebing dan yang lainnya tercengang. Granat. Kenapa bos membawa granat? Semuanya terlalu ceroboh. Tak satu pun dari mereka mengira lawannya masih memiliki senjata berbahaya seperti itu. Turun. Hawking menjadi telapak tangan, dan semuanya jatuh ke tanah. Ding! Gedebuk granat itu mendarat di tanah dan memantulkan 2 kali. Pembawaan. Itu setelah meledak pantulan kedua. Dong Suebing, Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu hancur berkeping-keping. Saat itu gelap gulata, dan Dong Suebing tahu dia sudah mati. Brengsek, dia telah membunuh hampir semua orang tetapi akhirnya dibunuh oleh granat pada saat-saat terakhir. Bagaimana mereka mendapatkan granat tangan? Area yang terkena dampak terlalu besar, dan meskipun dia menggunakan bag, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia tidak bisa berlari belasan meter dalam 1 atau 2 detik. Apalagi jika dia bisa melarikan diri dari granat, bagaimana dengan Hawking dan yang lainnya? Dia juga tidak punya banyak waktu lagi untuk menggunakan kekuatan. Dia tidak dapat kembali terlalu lama ke masa lalu.
Apa yang harus dia lakukan? Itu dia. Dong Suebing tiba-tiba mendapat ide. Kembali 6 detik, adegan di depan Dong Suebing berubah. Menyerah sekarang. Kamu tidak akan melarikan diri. 1, 2, 3 Dong Suebing tiba-tiba berteriak. Turun. Hawking, Xiao Wang, dan saudara Yu berhenti sejenak, tetapi ketika mereka mengatakan benda hitam kecil terlempar dari belakang mobil, mereka segera jatuh ke tanah. Itu adalah granat tangan, teriak Hawking. Xiao Dong, turun. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.